Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Weda, SSOS MSc, selaku dosen pembimbing, Bapak Julijan, Dr. Insinyur MM, dan Bapak Endi Sentosa, SEMM, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Nabila Akila, mahasiswi Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Iklan, Online Customer Review, dan ITRAS terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Studi kasus terhadap produk fashion. Berkembangnya era digital saat ini semakin mendorong masyarakat Indonesia untuk memilih belanja online dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Berikut adalah data digital Indonesia pada tahun 2021. Terdapat 202,6 juta jiwa pengguna akses internet, pencarian produk atau layanan secara online sebesar 93%, mengunjungi toko online sebesar 87,3%, dan melakukan pembelian produk atau layanan secara online sebesar 87,1%. Terjadi peningkatan akses internet Indonesia setiap tahunnya, memicu munculnya berbagai tempat belanja online di Indonesia, yang menyebabkan persaingan antar e-commerce yang semakin ketat. Berikut adalah peta persaingan e-commerce di Indonesia pada kuartal 3 tahun 2021. Dapat dilihat jumlah pengunjungan web bulanan terbanyak, yaitu pertama ada Tokopedia, kedua Shopee, ketiga Bukalapak, keempat ada Lazada, dan yang kelima ada Blizzard. Selanjutnya, autorisetlapak.com melakukan survei pada tahun 2021 mengenai kategori yang banyak dijual di tiap marketplace. Dapat dilihat bahwa fashion merupakan kategori yang paling banyak dijual di tiap marketplace. Dalam risetnya menunjukkan bahwa di Lazada, kategori yang paling banyak dijual adalah fashion dengan persentase sebesar 62%. Selanjutnya, 5 top e-commerce di Indonesia tahun 2019 sampai 2021 yang dilakukan oleh Top Brand Award. Dapat dilihat pada tahun 2019 sampai 2020, Lazada merupakan top e-commerce di Indonesia nomor 1, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan Shopee dan Tokopedia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bukalapak dan Blibli juga mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat di dunia e-commerce sehingga mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Keputusan pembelian dikatakan belum optimal karena pada tahap pencarian informasi, konsumen kurang mendapatkan informasi mengenai produk. Keputusan pembelian dapat ditunjang dengan melakukan promosi seperti memasang iklan. Lazada mempunyai program periklanan yaitu iklan afiliasi yang dapat membantu penjualan online untuk meningkatkan penjualan melalui partner afiliasi Lazada. Namun, iklan Lazada yang sering muncul di web terkadang mengganggu sebagian orang, sehingga orang menganggap iklan Lazada menjadi kurang elegan. Permasalahan selanjutnya adalah ketika konsumen membeli produk, ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan yang diiklankan. Contohnya adalah pada produk fashion, seperti model yang dikirim tidak sesuai, jahitan yang kurang rapi, ukuran atau warna yang tidak sesuai. Sehingga kualitas layanan yang tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penilaian konsumen. Online customer review. Dengan adanya ulasan, konsumen dapat membaca ulasan tersebut untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan pembelian. Review atau ulasan terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Review yang positif akan membuat toko online lebih banyak mendapatkan kunjungan, sedangkan review yang negatif akan membuat konsumen ragu untuk melakukan pembelian. Namun terkadang ulasan negatif juga sengaja ditinggalkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan kompetitor yang lain. ITRAS didefinisikan sebagai harapan konsumen bahwa dapat dipercayanya dan diandalkan suatu penyedia jasa dalam memenuhi janjinya. Namun saat ini sering terjadinya kasus kejahatan online, kasus penipuan online, pemerasan, pencucian uang, dan korupsi yang terjadi di dunia online, sehingga e-commerce berlomba-lomba untuk menyediakan layanan yang aman bagi konsumennya. Identifikasi masalah. 1. Kualitas pelayanan yang kurang seperti memberikan produk yang salah dan tidak sesuai pesanan konsumen. 2. Kurangnya promosi yang ditawarkan sehingga terjadi keterbatasan informasi yang membuat konsumen memilih untuk mencari informasi produk di situs belanja online lain. Yang ketiga, iklan yang ditawarkan Lazada kalah bersaing dari marketplace lain. Keempat, banyaknya iklan Lazada yang muncul di situs web mengganggu sebagian orang. Kelima, produk yang didapatkan konsumen tidak sesuai dengan yang diiklankan. Keenam, kesalahan penjual dalam melayani konsumen membuat konsumen memberikan ulasan yang negatif. 7. Ulasan negatif yang sengaja ditinggalkan oleh kompetitor membuat kepercayaan konsumen berkurang. Dan 8. Terjadi kasus kejahatan online, kasus penipuan online, dan pemerasan membuat ITRAS atau kepercayaan konsumen menurun untuk belanja di Lazada.
dan tujuan penelitian. Dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut. Rumusan masalah. 1. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Kedua, apakah online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Ketiga, apakah ITRAS berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan keempat, apakah iklan, online customer review, dan ITRAS secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ITRAS terhadap keputusan pembelian. Dan keempat adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh iklan, online customer review, dan ITRAS secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Landasan teori. Grand teori yang saya ambil adalah Han 2010 yang dalam bukunya menjelaskan perkembangan definisi pemasaran. Salah satunya adalah mendefinisikan pemasaran sebagai proses dalam masyarakat di mana permintaan akan barang dan jasa dipenuhi melalui konsepsi, promosi, pertukaran, dan distribusi fisik dari barang dan jasa. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada teori of planned behavior yang dikemukakan oleh Adler, yaitu teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seorang melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Untuk keputusan pembelian, iklan, online customer review, dan ITRAS, saya menyimpulkan dari beberapa teori ahli dan juga peneliti terdahulu. 1. Keputusan pembelian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen dalam mempertimbangkan suatu produk, jasa, dan harga yang aktual dengan mengumpulkan semua informasi, kemudian menentukan suatu pilihan yang diinginkan atau dibutuhkan sehingga terjadilah suatu keputusan pembelian. Kedua, iklan, suatu kegiatan paling efektif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyampaikan informasi secara terbuka untuk menawarkan atau mempromosikan produk yang dikemas semenarik mungkin agar konsumen tertarik dan ada keinginan untuk mencoba produk tersebut sehingga terjadilah keputusan pembelian. Yang ketiga adalah online customer review, tempat yang dapat digunakan konsumen untuk memberikan dan bertukar informasi mengenai suatu produk ataupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan agar konsumen lain dapat mengetahui informasi tersebut dari ulasan yang telah diberikan sehingga dapat mengurangi akibat dari keputusan pembelian. Yang terakhir adalah ITRAS, yaitu keyakinan seseorang untuk menerima atau mempercayai tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara online dalam bertransaksi di mana orang tersebut belum pernah melihat atau merasakannya secara langsung, sehingga menggunakan opini orang lain sebelum mengambil keputusan pembelian. Perangkat pemikiran. Hal ini menjelaskan bahwa iklan, online customer review, dan ITRAS sebagai bentuk dari variabel bebas, sedangkan keputusan pembelian merupakan variabel terikat. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H1. Iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. H2. Online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. H3. ITRAS berpengaruh terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Dan H4. Iklan, online customer review, dan ITRAS secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Selanjutnya ada metodologi penelitian, jenis penelitian, dan sumber data. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Populasi adalah warga Kelurahan Jatijakarta Timur dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel ditetapkan 106 orang dengan menggunakan rumus Solvin. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan skala Likert. Teknik analisis yaitu 1. Koefisien korelasi parsial, koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, UJK, dan UJF. Operasional variabel, keputusan pembelian dengan dimensi, pilihan merek, pilihan tempat penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran yang dikemukakan oleh Keller dan Kotler tahun 2016. Iklan dengan dimensi perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan yang dikemukakan oleh Muller pada tahun 2020. Online customer review dengan dimensi kesadaran, preferensi, perbandingan, dan pengaruh yang dikemukakan oleh Purwanto pada tahun 2021. Dan yang terakhir ada ITRAS dengan dimensi integritas, prediktabilitas, kemampuan, dan kebajikan yang dikemukakan oleh Aulinger pada tahun 2016. Sekian. 1. Uji koefisien korelasi parsial.
Koefisien korelasi iklan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,771, artinya terdapat korelasi yang kuat. Online customer review terhadap keputusan pembelian sebesar 0,584, artinya terdapat korelasi yang sedang, dan ITRAS terhadap keputusan pembelian sebesar 0,749, artinya terdapat korelasi yang kuat. Uji koefisien korelasi berganda. Nilai korelasi antara iklan, online customer review, dan ITRAS terhadap keputusan pembelian sebesar 0,811, yang artinya terdapat korelasi yang sangat kuat dan juga positif. Uji determinasi. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 0,648, ini berarti 64,8% keputusan pembelian di Lazada dipengaruhi oleh iklan, online customer review, dan juga ITRAS. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konstanta bernilai positif sebesar 4,212, nilai koefisien regresi variabel iklan bernilai positif sebesar 0,284, nilai koefisien regresi variabel online customer review bernilai positif sebesar 0,41, dan nilai koefisien regresi variabel ITRAS bernilai positif sebesar 0,230. Selanjutnya uji T. Diketahui nilai T hitung variabel iklan sebesar 3,376 lebih besar dari T-table yaitu 1,9832 dengan signifikansi 0,001. Nilai T hitung variabel online customer review sebesar 3,493 lebih besar dari T-table 1,9832 dengan signifikansi 0,001, dan nilai T hitung variabel ITRAS sebesar 2,213 lebih besar dari T-table 1,9832 dengan signifikansi 0,029. Selanjutnya adalah uji F. Diperoleh nilai F hitung sebesar 65,497 lebih besar daripada F-table yaitu 2,69 dengan signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel iklan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Kedua, variabel online customer review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Ketiga, variabel ITRAS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Keempat, secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel iklan, online customer review, dan ITRAS terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Lazada. Saran. Lazada diharapkan dapat mengontrol iklan yang sering muncul di situs web, dan diharapkan Lazada mampu membuat dan menghasilkan suatu ide yang baru untuk mempromosikan produknya. Lazada diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan informasi terkait strategi kepada penjual agar konsumen tidak memberikan ulasan yang rendah. Lazada juga harus lebih selektif dalam menindaklanjuti toko online karena terdapat penilaian produk negatif yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Disarankan Lazada perlu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen yang mereka lakukan dengan selalu memfiltrasi akun-akun penjual yang dinilai melakukan penipuan dan pemerasan online. Diharapkan Lazada mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian dan perlu penambahan variabel lain dari ketiga variabel tersebut, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya adalah variabel kualitas pelayanan dan juga promosi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.